Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, ikhwan, kita lanjutkan kembali pelajaran tafsir atau pengantar ilmu tafsir Ulumul Quran dari kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran. Baik. Sekarang kita di halaman 128 masih di pembahasan seputar hak-hak Al-Quran, yaitu at-tadabbur. Di pertemuan sebelumnya kita sampai di pembahasan tentang tingkatan tadabbur. Bahwasanya tadabbur itu ada dua tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan teori, dan tingkatan yang kedua tingkatan praktek. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya yang akan kita ambil insya Allah di sini adalah ahamiyatu tadabburil Quran wa samaratuhu. Apa sih pentingnya tadabbur Al-Quran dan apa samarohnya, apa buahnya? Apa yang untuk dapatkan dari tadabbur Al-Quran? Baik. Yumkin an nastabina ahamiyata tadabburil Qur'ani min wujuhin iddah. Mungkin ya kalau kita ingin menjelaskan tentang pentingnya tadabbur Al-Quran bisa kita lihat dari beberapa sisi berikut ini. Dari banyak sisi sebenarnya. Tapi kita ambil beberapa saja. Yang pertama, Anallah Ta'ala ja'ala dalika maqsudan min inzalih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan dalika di sini kembalinya ke tadabbur. Allah jadikan tadabbur itu sebagai maksud dan tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana di surat Shot ayat 29 tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru. Ada lam di situ ya, lam ta'lil untuk menunjukkan tujuan. Ya, atau alasan kenapa ayat Al-Qur'an diturunkan. Kemudian yang kedua, Anallaha Ta'ala angkara ala man lam yatadabbarhu. Allah mengingkari orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Ya, kalau Allah ingkari berarti ini adalah sesuatu yang dosa, ya, kesalahan. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaru al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran berasal dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan dapat di dalam Al-Quran itu ikhtilaf yang banyak. Wa qawluhu afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Muhammad ayat 24, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka itu ada aqfalnya? Aqfal itu jamur dari kufal, artinya gembok. Baik. Kemudian pentingnya tadabbur yang ketiga, anna tadabburahu wa tafahumahu wal iqbal alaihi sabilun ila tahsilil matalibil aliyah. Bahwasanya mentadabburi Al-Quran dan memahaminya, wal iqbal alaihi dan mendatanginya, artinya menerimanya, ya, sabilun itu adalah sebuah jalan untuk tahsilil matalib al-aliyah, untuk meraih cita-cita yang tinggi. Yang keempat, annahu at-tariqu ila ma'rifatil 'abdi li khaliqihi jalla jalaluhu ma'rifatan sahihatan bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Bahwa tadabbur adalah jalan, ya, seorang hamba untuk mengenali penciptanya jalla jalaluhu, ya, dengan pengenalan yang sahihah, ya, melalui nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Jadi kalau kita ingin tahu apa saja nama-nama Allah, apa saja sifat-sifat Allah, apa saja perbuatan-perbuatan Allah, ya maka harus melalui tadabbur. Wa huwa tariqu ila ma'rifati siratihil mustaqimil ladzi amara al-ibada bisulukihi. Dan ini adalah jalan, ya, untuk mengenali jalan, ya, untuk mengetahui jalannya Allah yang mustaqim, yang Allah perintahkan para hambanya untuk suluk, untuk menempuhnya.
Baik. Kemudian pentingnya tadabbur yang kelima, anna tadabbur al-Qur'ani minan nasihati li kitabillah. Tadabbur itu termasuk an-nasihat li kitabillah. Ya, kan tahu kita hadis bahwasanya ingat ad-dinun nasihat. Ya, qala liman lillahi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Baik. Kemudian arkanu at-tadabbur, rukun-rukun tadabbur. Ya, maksud dari rukun-rukun tadabbur ini adalah kalau hal-hal ini tidak ada, maka tidak terwujudlah tadabbur. Apa itu? Yang pertama al-mutadabbir. Ya, al-mutadabbir orang yang bertadabbur. Wa hadza la budda fihi min tahaqquqi syurutin wa intifai mawani'a. Pada diri seseorang yang mentadabburi Al-Qur'an, la budda fihi, harus ada pada dirinya tahaqquq syurut, terrealisasinya syarat-syarat, wa intifa mawani, dan hilangnya penghalang-penghalang. Jadi syaratnya ada, penghalangnya tidak ada. Kama yulhadu fihi tawaffuru jumlatin minal adabil mukammilah al-ma'inah ala tadabbur. Sebagaimana juga pada diri seorang mutadabbir itu harus diperhatikan ya, tawaffur, tersedianya jumlatin minal adab, ya, beberapa atau sekelompok adab, al-mukammilah, penyempurna, al-mu'inah, yang menolong seseorang untuk tadabbur. Liyakunal mahallu qabilan kama sayati, agar ya, bisa diterima. Nah, ya, kama sayati akan menjelaskan rincian orang tadabbur itu seperti apa adab-adabnya. Baik. Asani al-kalam al-mutadabbar. Jadi ada mutadabbir, ada mutadabbar. Mutadabbir itu isim fa'il, mutadabbar isim maf'ul. Artinya yang ditadabburi. Wala yakhfa anna al-Qur'an al-Karim balighut ta'thiri fin nufus. Ya, tentu kita semua tahu bahwasanya Al-Qur'an itu balighut ta'thir. Ya, pengaruhnya itu ya sampai ke dalam nufus, dalam jiwa. Nah, artinya ya, Al-Quran itu mampu mempengaruhi jiwa-jiwa manusia. Kama annahu muyassarun lil faham. Juga Al-Quran itu dimudahkan untuk dipahami. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Wairu anna na'lam. Tetapi kita tahu anna al-Qur'ana yashtamilu 'ala al-aqaidi wal ahkami wal qasasi wal amsali wal kalami 'ala dunya wal akhirah wa ahwalil qiyamah. Faqad takunu ba'du hadhil qadaya aksaru ta'siran bi ba'din nas. Nah, jadi kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran itu kan mengandung akidah, hukum, kisah-kisah, analogi-analogi, permisalan, ya, pembicaraan seputar dunia, seputar akhirat, ahwal al-qiyamah. Ahwal di sini artinya kedahsyatan hari kiamat, bukan ahwal pakai H. Nah, dari tema-tema yang berbeda-beda tadi, faqad takunu ba'du hadhil qadaya aktsara ta'thiran fi ba'din nas. Maka beberapa dari tema-tema tadi mungkin lebih berpengaruh bagi beberapa orang. Si fulan, tema tentang hari kiamat paling berpengaruh pada dirinya. Ya, si Alan, tema tentang tentang alam kubur, itu yang lebih berpengaruh bagi dia. Jadi beda-beda tiap orang. Baik. Kama yakunu ghairuha a'maku ta'siran lada akharin bihasabi maqasidihim wa umki afhamihim walitawafatin nadarihim. Ya, jadi begitu juga bahwasanya tema-tema yang berbeda-beda itu kadang ada yang lebih amak, lebih dalam pengaruhnya bagi orang lain. Apa yang menentukannya? Bihasabi maqasidihim, tergantung kepada niatnya. Niatnya benar, maka ya pengaruh yang timbulkan juga bagus. Wa umki afhamihim, dan dalam pemahaman mereka, ilmu mereka. Walataf nadarihim, dan lembutnya penglihatan mereka, pandangan hati mereka. Baik. Nah, jadi ada orangnya, ada kalamnya. Yang ketiga ada amaliyahnya, ya, perbuatan itu. Wa dzalika yutlabu fihi jumlatu umurin tata'allaqu bil qadril matlub. Yang ini
berkaitan dengan beberapa perkara ya yang ada relasinya dengan al-qadar al-matlu, ukuran yang dibaca. Wa tariqatit tilawah, berkaitan juga dengan metode tilawahnya, wa waqtiha, dan waktunya. Jadi ini berpengaruh ini. Jadi berapa ayat yang dibaca, bagaimana cara membaca, kapan membacanya. Ini mempengaruhi tadabbur kita. Ya, kalau antum bacanya banyak, ya duluan capek antum, nggak bisa tadabbur. Ya, cara membaca juga mempengaruhi. Kalau antum bacanya ngebut, ya gimana mau bisa tadabbur. Waktunya juga begitu. Ya, kalau antum lagi ngantuk banget, lapar banget, capek banget, ya nggak bisa tadabbur. Ya. Nah, ya walidah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'an fi aqall min salasin lam yafqah. Makanya Nabi mengatakan barang siapa membaca Al-Quran, dia menghatamkan Al-Quran seluruhnya, aqall min salasin, lebih sedikit dari 3 hari 3 malam. Ya, kalau ada orang menamatkan Al-Quran sebelum 3 hari, lam yafqahu, dia tidak memahaminya. Ya, karena nggak bisa tadabbur kalau dalam 3 hari. Untuk 3 hari berarti ya 1 hari 10 juz. Ya, 1 hari 10 juz itu nggak bisa tadabbur. Ya, karena kan wajar target. Ya. Baik, ini kita ngomongnya di luar-luar waktu yang afdol ya. Di waktu yang afdol, semisal ya 10 hari bulan Ramadan, ya justru di situ disunahkan untuk memperbanyak baca. Baik. Itu kesimpulannya ya, bahwa rukun tadabbur itu ada 3, orangnya, ya, kalamnya, dan amaliyah tadabbur. Baik. Ya, kenapa disampaikan rukunnya seperti ini? Padahal ini kan mafhum sebenarnya. Ya, tanpa dijabarkan juga mafhum untuk mengelompokkan pembahasan kelanjutannya nanti. Jadi mutadabbir itu syaratnya apa? Mutadabbar syaratnya apa? Ya, tadabbur syaratnya apa? Gitu. Jadi agar tidak ngambang pembahasan selanjutnya di bridge-nya nih, disambung dengan ini. Nah, maka masuk di pembahasan selanjutnya syurut at-tadabbur. Kita mulai dari syarat tadabbur, ya, syarat tadabbur. Baik. Baru nanti ke al-mutadabbarnya. Sekarang kita mulai dari yang akhir, yang tadabbur. At-tadabbur qadiyatun nisbiyatun yatafawatun nasu fiha. Perlu kita pahami di sini bahwasanya tadabbur itu adalah sebuah perkara yang nisbi, yang relatif. Yatafawatun nasu fiha. Manusia berbeda-beda dalam masalah tadabbur ini. Beda-beda tingkatan. Bal tatafawatu lada syakhsil wahidi fi ahwalihi mukhtalifah. Bahkan ya, tadabbur ini berbeda-beda pada satu orang yang sama di kondisi yang berbeda-beda. Jangankan beda orang, satu orang aja kadang tadabbur itu beda. Ya, kalau lagi capek dengan ketika sedang fit, ya tadabburnya beda. Wa dzalika litafawut al-hasili fi muqaddimatiha. Kenapa kok bisa beda-beda itu? Penyebabnya adalah karena ya adanya tafawut, perbedaan pada muqaddimat. Muqaddimat itu awalan sebelum tadabbur itu, maksudnya kondisi awal sebelum tadabbur. Kita bisa tulis itu muqaddimatnya itu kondisi awal. Baik. Lidha fasyurutul asasiyatu fil mutadabbir allati yatawaqqafu 'alaiha husulut tadabbur tanhasiru fi thalathati umurin wa dhalika bihasabin nadhar al-kulli. Karena itu maka syarat pokok, syarat asasi, syarat fundamental yang harus ada pada diri orang yang mentadabburi Al-Quran, ya, yang dengannya akan menentukan husulut tadabbur, terwujudnya tadabbur itu, tanhasiru, syarat-syarat fundamental itu terbatas atau ya kita batasi pembahasannya pada 3 hal. Ya, wadzalika bihasabin nadhar al-kulli, dan ini berdasarkan ya cara pandang global, ya, secara global saja. Baik. Apa syarat yang fundamental yang harus ada itu? Yang pertama, wujudul mahal al-qabil wa huwa al-qalbul hayy. Adanya tempat yang qabil. Qabil artinya menerima. Ya, menerima apa? Menerima ya mau'izah, menerima ibrah, menerima pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Ya, ibaratnya antum ya nyiram air, ya nggak akan tumbuh tanaman di tanah itu kalau tanahnya sendiri tidak mau menyerap air itu.
Ya, dan tanah di sini maksudnya adalah al-qalbul hayy, hati yang hidup. Ya. Ini sebagaimana ya istinbatnya Ibnu Qayyim ya di surat Qaf itu ya bahwasanya Al-Quran itu atau tadabbur itu rukunnya salah satunya adalah ya, tempat yang hidup, ya tempat yang kondusif yaitu hati yang hidup. Lianna al-qalba idza kana raqiqan layyinan kana qabuluhu lil ilmi sahlan yasira. Hati itu kalau dia roki, lembut, layyinan, lemah lembut, kana qabuluhu lil ilmi, maka dia dalam menerima ilmu akan sahlan yasiron, sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Wa rasakhal ilmu fihi wa sabata wa asara, ilmu akan kokoh di dalamnya, wa sabata akan menetap, wa asara dan akan memberi pengaruh. Ya, jadi ilmu itu kadang menetap dalam hati tapi tidak memberi pengaruh. Ya, ya kadang seperti itu. Ya, ibaratnya kalau taruh air di dalam ember, ya ember itu hanya menyimpan air, menjaga air itu saja, tapi dia tidak terkena pengaruh oleh air itu. Baik. Nah, itu kalau hatinya lembut. Wa in kana qasiyan ghalidhan. Tapi kalau hati itu keras, kasar, maka dalam menerima ilmu sa'ban asiran, sulit. Wa min huna kana sahabatu radhiyallahu anhum yata'allamuna al-imana qabla al-Qur'an. Ya, makanya para sahabat dulu, ya, mereka ketika belajar bersama Nabi, mereka belajar iman qabla al-Quran, sebelum mereka belajar Al-Quran, belajar akidah dulu. Nah, baik, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Wa'an ya, Jundub ya, Ibn Abdullah ya, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fatayan hazawir. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami kala itu adalah para pemuda ya, fityan ya, wa nahnu fityanu hazawir. Allah alam, mana tidak tahu arti kata hazawir ini, kemungkinan dia nama tempat. Ya, kami adalah para pemuda hazawir. Fata'allamna al-iman, kami belajar iman qabla nata'allam al-Quran, sebelum kami belajar Al-Quran. Tsumma ta'allamna al-Quran, kemudian baru kami belajar Al-Quran. Ya, fazdadna bihi imanan, maka kemudian Al-Quran itu justru menambahkan keimanan kami. Di iman Al-Quran, pas belajar Al-Quran, iman yang tadi sudah ada bertambah disebabkan Al-Quran ini. Nah, kalau iman itu bisa bertambah disebabkan kita belajar Al-Quran, ini berhasil berarti belajar. Ya, itu berarti hatinya hidup. Karena hati yang hidup saja yang bisa bertambah keimanan. Yang kedua, al-amalul ladzi yasduru minal mukallaf. Ya, perbuatan yang muncul dari diri seorang mukallaf. Ini menentukan tadabbur juga. Yaitu al-qiraah awal istima' ma'huduril qalbi. Membaca atau mendengar disertai dengan hadirnya hati. Tadabbur itu bisa dengan membaca sendiri atau mendengarkan bacaan orang lain. Amal istima' fayakfi fi dzalika qaulullah ta'ala. Ya, adapun mendengar, maka ya, kita lihat di firman Allah SWT Araf ayat 4, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Qur'an dibacakan, maka diamlah. Ya, dengarkan Al-Qur'an wa ansitu, dan diamlah dengan adab, la'allakum turhamun. Semoga kalian diberi rahmat. Qala Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, awalul ilmi al-istima'. Itu perhatikan. Ilmu yang pertama itu adalah mendengar. Artinya tahapan pertama untuk dapatkan ilmu itu adalah dengan mendengar. Makanya orang yang mendengarnya bagus, ilmunya juga insya Allah akan mudah dapat. Ya, maka untuk mau dapat ilmu kita harus mau mendengar dulu. Nah,
makanya anak kecil yang pertama kali belajar itu dengan banyak mendengar. Ya. Sumal fahmu, baru kemudian dengan memahami. Sumal hifzu, baru kemudian menghafal. Ya, kemudian menghafal. Tapi ini kan kaidah secara umum ya. Kalau anak kecil ya, mendengar kemudian hafal gitu. Sumal amalu, baru kemudian mengamalkan apa yang dihafalkan. Sumal nashru, baru kemudian mengajarkan dan menyebarkannya. Fa'idha istama'al abdu ila kitabillahi ta'ala wa sunnati nabihi alaihi salatu wassalam biniyatin sadiqatin ala ma yuhibbullahu ya afhamahu kama yuhibbu wa ja'ala lahu biqalbihi nura. Maka jika seorang hamba mendengarkan Al-Quran atau mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW biniyatin sadiqah, dengan niat yang jujur, ala ma yuhibbullah. Niat yang jujur itu bagaimana? Niat yang dicintai oleh Allah. Maka apa yang didapatkan? Afhamahu, Allah akan jadikan ia paham. Kama yuhibb, sebagaimana ia kehendaki. Wa ja'ala lahu fi qalbihi nura, dan Allah jadikan di dalam hatinya cahaya. Ini bagi orang-orang yang niatnya jujur dalam mendengarkan Al-Quran. Jadi dia memposisikan dirinya memang seperti orang yang seorang yang sedang sakit dan sangat butuh kepada obat. Maka ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan, dia langsung menjadi cahaya di dalam hatinya, memberi pengaruh langsung. Wa amal qiraah, adapun dengan membaca, artinya dia yang membaca langsung. Fa innal qari'a idza ra'a ma yanbaghi lahu indaha fa inna dzalika yakunu ad'a litadabbur wal intifa'i biha. Kalau dengan membaca, orang yang sedang membaca itu kalau dia ra'a, memperhatikan ma yanbaghi lahu indaha, hal-hal yang harus diperhatikan, fa inna dzalika yakunu ad'a litadabbur, maka hal itu akan lebih mendorong, memudahkan untuk tadabbur dan mengambil manfaat dari Al-Quran. Wa min ahammi tilkal umur, dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang yang sedang membaca Al-Quran agar bisa tadabbur adalah yang pertama at-tahayyu laha, persiapan untuk tadabbur. Bi ikhtiyaril waqtil munasib la siyama al-lailu, dengan memilih waktu yang sesuai, terutama pada malam hari. Karena di situ sedang sepi, tidak banyak yang bisa memecah konsentrasi. Wa ikhtiyarul halil aslah lahu, dan memilih kondisi yang memang paling baik bagi dia. Wa anfa'uhu ma kana fi hali qiyamil lail, dan yang paling bermanfaat itu adalah kondisi ketika sedang qiyamul lail. Wa tafriqin nafsi minasyawagil, dan mengosongkan jiwa dari kesibukan-kesibukan al-musyawwisyah lil fikri wal qalbi, yang membisiki dan mengganggu pikiran dan hati. Jadi segala hal yang menjadi masalah di dunia kita selesaikan dulu. Apa yang membuat hati sedih, apa yang ini itu, kesibukan apa, konsentrasi apa, tugas apa, selesaikan semua itu, bereskan. Baru kemudian ambil mushaf, mulailah tadabbur. Begitu. Nah, itulah kenapa kalau kita mau pergi sholat berjamaah itu, kalau makanan sudah dihidangkan, kita sunahkan habis gitu, makan dulu. Kita sunahkan untuk makan dulu. Kenapa? Agar nanti pas lagi sholat, tidak pikiran disibukkan oleh makanan itu yang belum sempat diselesaikan, urusan dunia yang belum sempat diselesaikan. Nah, yang kedua, mura'atu ma yutlabu asna'al qira'ah, harus memperhatikan apa yang dia inginkan ketika sedang membaca. Wa yakhtaru ma huwa ad'a li tadabburi, maka dia pilih mana yang lebih mendorong untuk tadabbur. Al-jahru awil israr bil qira'ah, apakah membaca dengan jahr atau dengan sir. Minal mushaf aw an dhahri qalbin, dari mushaf atau dari hafalan. Entah dari mushaf atau dari hafalan, silakan dipilih. Kalau kan ada yang bertanya, yang mana yang lebih afdol, baca Al-Quran itu dari mushaf atau dari hafalan? Maka jawaban yang benar dalam masalah ini adalah tergantung mana yang lebih khusyuk dan memudahkan dia. Kalau dia lebih khusyuknya dengan
dengan mushaf, ya nggak masalah pakai mushaf. Maka afdalnya bagi dia pakai mushaf. Berarti ini perkara relatif, nggak ada keluasan dalam masalah ini. Wa an yaqra'a bi tarassulin wa tartilin, atau dia bacanya dengan tarassul atau dengan tartil. Tarassul itu cepat ya, tartil itu pelan. Wa yukarrirul ayata awil ayati, atau dia mengulang-ulang satu ayat atau beberapa ayat. Wa fi kilal halain, maka dalam dua kondisi ini, kondisi mendengar atau membaca, yang bagi at-tanabbuh li umurin tu'inu ala tadabbur, maka sepatutnya memperhatikan beberapa perkara yang membantu untuk tadabbur. Yang paling jelas perkara itu adalah idraku ahammiyatit tadabbur wa faidah, dan mengetahui pentingnya tadabbur dan faedahnya. Yang kedua, istihdharu 'azamatil mutakallim bil Qur'an. Ya, harus dihadirkan dalam hatinya yang paling penting, azamah, kemuliaan yang berbicara dalam Al-Quran itu, yaitu Allah. Kadang kita lagi baca Al-Quran, kadang suka lupa ini adalah firman Allah, ya, sehingga kita ngerasa menyepelekan. Orang yang tidak memuliakan Al-Quran, meletakkan mushaf sembarangan misalkan, ya, itu disebabkan karena dia lupa bahwasanya itu adalah firman Allah, Rabb semesta alam, penguasa alam ini. Ya, kalau dia ingat itu nggak mungkin dia berani macam-macam sama Al-Quran. Makanya orang yang ya menghina simbol-simbol Islam, syiar-syiar Islam, semisal Al-Quran, itu sudah tanda kalau imannya kurang. Ya, tanda ketakwaannya kepada Allah itu kurang. Yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Baik. Dan yang ketiga, istihdar annakal mukhatabu bihadzal Quran. Terus hadirkan dalam hati kita bahwasanya antum ini adalah orang yang diajak bicara oleh Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai pihak ketiga, kita hanya melihat bahwasanya Al-Quran itu adalah hasil rekaman percakapan antara Allah dengan Nabi kita SAW, ya, maka tidak terlalu kuat tadabburnya. Ya, agar kuat tadabburnya itu, bayangkan antumlah yang ditegur dalam ayat-ayat azab. Antumlah yang diberikan rahmat berupa surga. Antumlah yang diajari ini, diajari itu, dan sebagainya. Maka akan lebih kuat tadabbur. Nah, yang keempat, sidqut talab war-raghbah. Jujur niatnya. Wa quwwatul iqbali ala kitabillah. Harus kuat. Al-iqbal ala kitabillah. Al-iqbal ini sebenarnya tidak ada padanan kata yang pas dalam bahasa Indonesia. Intinya iqbal itu bagaimana kita menyambut perintah. Misalkan ya untuk mendengar di masjid, Allahu Akbar, ya, langsung untuk ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Nah, ini namanya iqbal yang baik, iqbal Allah yang baik. Nah, tapi kalau mendengar azan, nah, bentar-bentar lagi ya, paman sebagainya, berarti iqbal yang kurang. Baik, kemudian poin yang kelima, an yaqra'a liyamtasila. Hendaknya kita meniatkan membaca itu tujuannya untuk mentaati atau menerapkan. Ya, tujuan dari membaca Al-Quran adalah untuk menerapkannya. Gitu. Ketika mendengar ayat-ayat tentang sholat, ya, membacanya itu niatkan. Bahasa saya membaca ini akan dilaksanakan apa yang dibaca tadi. Nah, itu dia ya yang berkaitan dengan orang yang mentadabburi dan amaliyah tadabburnya. Jadi ringkasannya adalah ya orang yang mentadabburinya itu harus memiliki hati yang hidup. Ya, harus memiliki hati yang hidup. Dan amaliyah tadabburnya itu ya bisa dengan membaca atau mendengar. Tapi mau membaca, mau mendengar harus ada hadirnya hati di situ, mendengar dengan baik. Nah, khusus untuk membaca ini ya, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu ada persiapan sebelum membaca. Kemudian ada hal yang diperhatikan, yaitu niatnya apa,
kita baca itu dengan jahar atau dengan sir. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, berkaitan dengan qadr minal fahmi dari kalamil makruh mas, kadar pemahaman kita atau kadar kemampuan kita untuk memahami apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Nah, jadi ada orang yang mendengar 1-2 ayat, yang pahamnya ya cuma 2 ayat saja. Ya, dari sekian ayat yang dibaca cuma 2 ayat, berapa ayat saja. Maka kadar ini berbeda-beda tiap orang. Ada orang yang mendengar banyak, paham banyak. Ada orang yang mendengar banyak, paham sedikit. Nah, baik, ini yang ketiga. Baik, insyaallah taala ini akan kita lihat nanti di kesempatan selanjutnya. Ya, nanti syarat-syarat itu semua nanti akan terkumpul di surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw al-sam'a wa huwa syahid. Ya, sebagaimana yang pendapat atau ucapan dari Ibnu Qayyim. Allah taala ala wa ala.